Kalau NPWP dihapus, dia berarti gabung dengan suami. Iya. Nah, atau dia masih bisa menggunakan NPWP-nya sendiri. Oh, ya. Kalau kita memilih, suami istri memilih melaksanakan kewajiban sendiri-sendiri, ini malah posisi SP tahunannya nanti jadi kurang bayar ya. Ini nanti banyak libur ya di akhir tahun ya. Wah, emang boleh cuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Bijak. Bagaimana kabar Sobat Bijak pada hari ini? Semoga Sobat Bijak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan ceria, dan pastinya selalu bahagia ya. Jumpa lagi bersama saya Farah dalam acara Bijak Bincang Pajak. Nah, seperti biasa kita nanti akan membahas terkait isu-isu atau mengupdate isu-isu perpajakan dengan bahasan yang cukup sederhana tapi juga renyah ya. Jadi pantengin terus ya Sobat Bijak sampai akhir nanti. Nah, Sobat Bijak, di Bincang Pajak kali ini kita akan membahas pertanyaan yang akhir-akhir ini sering masuk ke DM Kanwil DJP Jakarta Utara ya, apalagi kalau bukan terkait perlakuan perpajakan untuk wanita kawin. Nah, rata-rata nih mungkin Sobat Bijak pada bingung di antaranya terkait bagaimana kalau suami istri punya NPWP, bagaimana nanti pelaporannya di Kortex ya, karena di 2025 ini pelaporan SP tahunan nanti menggunakan Kortex. Nah, apakah nanti akan ada kurang bayar, terus apakah nanti laporannya akan ribet dan mungkin nggak laporannya sendiri-sendiri atau nanti harus digabungkan? Apakah boleh dipisah atau tadi ya digabungkan tadi ya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, dengan sederet kegalauan tadi ya Sobat Bijak ya, jika kami jawab satu persatu tentu akan repot dan sangat tidak efektif. Jadi lebih baik kita nanti akan kupas tuntas di podcast kali ini saja ya. Tentunya saya sudah bersama narasumber yang sangat kompeten dan tidak asing lagi. Nah, di samping saya sudah ada Kak Darli. Ya, apa kabar Kak Darli? Alhamdulillah baik, Kak. Kalau Kak Farah gimana nih? Alhamdulillah. Vibes-nya positif banget ya? Oh, tentu dong. Ini akhir tahun. Ini nanti banyak libur ya di akhir tahun ya. Wah, emang boleh cuti? Ya, mungkin kita nggak boleh cuti, tapi nanti kan akhir tahun masih banyak libur nih. Nah, kita manfaatkan ya masa-masa akhir tahun. Libur Natal ya. Betul. Yang pasti di akhir tahun ini kita ada momen penting ya bagi kita sebagai pegawai DJP ya. Apalagi kita sebagai penyuluh ya, yaitu mensupport semua lini ya di DJP agar kita berusaha sebaik mungkin untuk mengamankan target penerimaan yang sudah diamanahkan ke kita. Yap, setuju sekali saya, Kak Farah. Sebagai edukator ya, kita akan berjuang mengamankan target penerimaan dengan ekspertis kita, yakni kita mengedukasi wajib pajak supaya mereka bisa memahami kewajiban perpajakannya secara benar. Jadi kalau sudah memahami secara benar, insya Allah mereka bisa menjalankan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Ya, ya itu salah satu tujuan kita ya, mengedukasi wajib pajak. Kita bungkus dah ini kalau siap. Pendapat Kak Darli seperti itu. Nah, Kak Darli nih di DM Kanwil Jakarta Utara nih kita banyak terima nih pertanyaan terkait perlakuan perpajakan untuk wanita kawin nih ya. Rata-rata itu para Sobat Bijak nih masih bingung terkait isu-isu yang tersebar setelah implementasi Kortex ini. Nah, maka kayaknya di waktu yang baik ini ya Kak Darli ya, kita discuss ya tentang permasalahan ini ya Kak Darli ya. Oh iya, tepat sekali ini momennya Kak. Ya, saya juga banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini ya. Rata-rata banyak bingung karena sebelumnya suami istri kan punya NPWP masing-masing. Ya, bekerja di satu pemberi kerja. Mereka biasanya
cukup lapor masing-masing. Betul. Tapi beredar isu kalau di Koltek itu mesti digabung. Nah, Kalau itu tidak dia. digabung, SPT-nya bakal lebih kurang bayar dan mereka harus bayar pajak lagi. Jadi oleh karena itu momen ini adalah kesempatan yang sangat tepat nih Kak bagi kita untuk memberikan penjelasan yang benar. Ya, berarti benar ya, pas banget ya momen ini ya. Pas banget. Ya, jadi mungkin kita mulai dulu ya dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya Kak Darli ya. Nah, sebenarnya nih Kak Darli, siapa saja sih yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Ya, itu memang yang paling mendasar harus kita ketahui siapa sih wajib pajak itu ya. Di ketentuan umum perpajakan kita dijelaskan bahwa wajib pajak itu meliputi orang pribadi, badan, pemotong, pemungut pajak gitu ya. Sederhananya seperti itu. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita berdasarkan self assessment system, maka mereka wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapat NPWP. Kalau sekarang berarti mengaktifkan NIK-nya. Nah, timbul pertanyaan, persyaratan subjektif dan objektif itu apa? Nah, kalau sederhananya seperti ini. Kalau subjektif itu berkaitan dengan individu atau entitasnya, siapanya. Misalnya kita contoh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, itu salah satu syaratnya dia berdomisili di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, kayak gitu. Itu syarat subjektifnya. Kalau objektif itu berkaitan dengan objeknya. Kalau orang pribadi berarti penghasilannya. Jadi kalau penghasilannya sudah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak, maka itu sudah memenuhi persyaratan objektif. Jadi dia wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kayak gitu ya. Jadi ada dua persyaratan yang mutlak ya, harus dipenuhi ya. Jadi syarat objektif dan subjektif. Nah, selanjutnya nih, Kak Darli, ini kan tadi banyak pertanyaan nih. Lantas untuk wanita kawin nih, nah bagaimana? Apakah dia juga wajib nih untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Ya, jadi kewajiban mendaftarkan diri itu juga termasuk wanita kawin yang memilih pisah harta atau memang hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim. Atau juga dia memang pengen menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Jadi suaminya punya NPWP, dia juga punya NPWP. Gitu, nah, jadi gini, jadi dalam keadaan tertentu ya, jika dia memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, maka si wanita kawin ini wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP gitu ya. Benar sekali, Kak. Mungkin Sobat Bijak juga masih banyak yang bingung nih terkait NIK sebagai NPWP nih Kak Darli. Nah, seperti apa sih penjelasannya nih Kak Darli? Ya, baik ya Sobat Bijak, di Pasal 2 ayat 1A di Ketentuan Umum Perpajakan kita itu menyebutkan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia itu identitas perpajakannya itu menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP kita, kayak gitu. Nah, ketentuan ini sebenarnya itu kan di tahun 2022, tapi implementasi efektifnya itu di Januari 2024. Ya, untuk orang pribadi penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebelum ketentuan itu, maka NIK-nya harus dipadankan dengan NPWP. Namun jika orang pribadinya baru terdaftar setelah ketentuan itu, NIK-nya otomatis diaktifasi, bisa digunakan sebagai NPWP juga. Berarti tadi sudah padan gitu ya? Ya, sudah padan. Nah, tadi kan NIK harus padan ya dengan NPWP. Nah, kalau nih Sobat Bijak ini ingin melakukan pengecekan ya, apakah NIK-nya sudah padan atau belum di Kortex, itu caranya bagaimana? Nah, ini sabar dulu. Nah, lalu kalau misal ternyata NIK-nya itu belum padan nih. Nah, kita apakah bisa memadankannya? Di mana gitu? Baik. Sobat Bijak yang perlu dicatat bahwa untuk mengecek apa NIK kita padan atau belum, gampang sekali sebenarnya. Tinggal kita berkunjung ke laman Kortex DJP .pajak.go.id. Kemudian kita klik aktivasi akun ya. Nanti itu akan muncul pada halaman permintaan akses digital akan ada pertanyaan apakah wajib pajak ya terdaftar, itu dicentang. Kemudian geser dikit ke bawah, itu
ada pemilihan wajib pajak. Kita masukkan NIK kita. Oke. Kalau kita klik cari tidak muncul, maka berarti NIK kita belum padat. Oke. Jangan panik. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Iya, kalau NIK kita belum padat, kita bisa mendatangi KPP terdekat ya, bukan KPP terdaftar. Terdekat ya. Ya, misalnya kayak aparat terdaftar di Magelang, tapi posisi lagi di Jakarta, ya kunjungi aja KPP yang terdekat dengan wilayah. Nggak masalah ya? Ya gitu, jadi nggak masalah. Atau bisa via online, rekening pajak 1.500-200, atau live chat di halaman pajak.go.id. Oke, jadi bisa dilakukan melalui offline maupun online ya. Siap. Oke, jadi gitu ya sahabat pajak sudah paham ya. Jadi saat ini tuh berarti NIK sudah sama dengan NPWP ya. Iya, benar jadi sekali. kita nggak boleh bingung lagi ya. Bingung lagi, ya. Gimana yang dulu kita sudah dapat NPWP itu ya sudah itu untuk yang sebelum Kortex ya digunakannya ya. Nah, kita balik lagi nih ke topik yang tadi ya. Oh iya, bukannya tadi membahas wanita kawin ya. Iya. Jadi nih, jika sebelum menikah nih, seorang wanita ini dia sudah memiliki penghasilan dari pekerjaannya dan dia sudah memiliki NPWP sendiri nih. Nah, kemudian dia menikah. Iya. Nah, apakah nih NPWP yang sudah dia miliki harus dihapus? Nah, atau juga atau boleh digunakan sendiri. Tadi yang dihapus berarti kalau NPWP dihapus dia berarti gabung dengan suami. Yeah. Nah, atau dia masih bisa menggunakan NPWP-nya sendiri. Oh ya, oke, baik. Jadi gini kabar di penjelasan pasal 8 Undang-Undang PPH itu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi seharusnya penghasilan harta ataupun utang itu pelaporannya digabung. Cukup di-handle oleh kepala keluarga. Namun demikian, misalnya wanita itu memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka dia boleh tidak menghapus NPWP-nya. Tapi bukan menghapus bahasanya ya. Kalau dia mau bergabung dengan suaminya, itu dia mengajukan nonaktif. Nonaktif. Nah, kalau dia tetap menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya masing-masing, maka dia nggak perlu nonaktif, seperti biasa aja. Ya, berarti dia masih bisa menggunakan NPWP-nya masih bisa menggunakan NPWP-nya. Jadi intinya sebenarnya satu keluarga itu cukup satu saja yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu kepala keluarga ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak Dardi. Nah, jika nih penghasilan istri harus digabung dengan suami, ya kan? Lantas untuk penghasilan istri ini nanti pelaporannya di SPT suami itu seperti apa? Ya, mungkin kita coba ambil contoh yang paling sederhana sih ya. Yang paling sering kita temui itu kan suami istri sama-sama bekerja. Betul. Di satu pemberi kerja. Ya. Nah, misalnya suami bekerja di PT A, istri bekerja di PT B. Bagaimana pelaporan di SPT tahunannya? Kalau case-nya NPWP-nya digabung, nanti penghasilan istri itu akan dilaporkan di SPT suami sebagai penghasilan final, Kak. Jadi tidak ada lagi pajak yang harus dibayar ya. Jadi karena dia udah final. Tapi yang perlu dicatat di sini, kredit pajak atau pajak istri yang telah dipotong oleh perusahaan B itu tidak boleh digunakan sebagai kredit pajak oleh suami. Karena sudah dilaporkan di final tadi. Di final ya, jadi kredit pajaknya tidak bisa digunakan. Nah, sedangkan SPT suami karena dia penghasilannya juga dari satu pemberi kerja dan sudah potong pajak, maka nanti SPT-nya akan statusnya nihil. Kecuali dia ada penghasilan lain ya. dari pekerjaannya itu kemungkinan kurang bayar. Betul. Jadi jika dua-duanya hanya dari satu pemberi kerja nih suami istri ya, nanti penghasilan istri dilaporkan secara final ya di SPT-nya. Tapi kredit pajak yang sudah dipotong itu PPh yang sudah dipotong di bukti potong istri tidak bisa dikreditkan gitu ya intinya ya. Kalau dikreditkan akan jadi lebih bayar. Tapi akan dikoreksi juga. Ya nanti dapat surat cinta ya. Itu contoh yang sederhana Kak. Kalau mau yang kompleks kayak misalnya suami bekerja, istri punya usaha,
atau sebaliknya istri yang bekerja, suami punya usaha, itu sobat bijak bisa tuh explore channel YouTube DJP di @ditjenpajak.ri. Di situ banyak sekali tutorial. Silakan dicari apa namanya judulnya, SPT tahunan PPh orang pribadi. Apakah karyawan, apakah usahawan, atau UMKM, di situ banyak. Silakan dieksplor gitu. Ya, jadi di channel-channel Ditjen Pajak RI itu penghitungan perhitungan dan contoh-contohnya sudah disediakan ya. Jelas sekali, nanti dijelaskan per step by step, pelan-pelan kayak gitu. Insya Allah mudah dipahami. Ya. Gitu ya. Jadi sobat bijak nanti dapat mengunjungi channel-channel resmi milik DJP ya, biar nanti tidak terjadi misinformasi ya. Iya, jangan salah channel ya. Oke nih Kak Darli, kita lanjut lagi ya. Tadi kan terkait penghasilan yang diterima oleh istri ini ya, atau wanita kawin ini. Jika sebelum menikah nih, si wanita sudah memiliki aset nih ya, seperti mungkin si wanita ini mungkin wanita karir yang sudah sukses gitu ya, dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah mungkin punya tanah, mungkin saham juga dia punya, mungkin reksadana gitu ya, asetnya banyak. Nah, ketika dia menikah nanti nih, terus bagaimana pelaporan aset tersebut di SPT suami? Apakah dia masuk digabung ke daftar harta di SPT suami nih Kak Darli? Untuk case ini tadi kan dia sudah memilih bergabung ya kan? Jadi kalau wanita kawin sudah memilih bergabung dengan suami dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, itu bukan penghasilannya aja yang digabung. Jadi hartanya nggak cuma penghasilan. Iya, bukan cuma penghasilan. Jadi hartanya, utangnya juga digabung dengan suami pelaporannya. Oh, berarti secara keseluruhan ya, baik penghasilan, baik harta, bahkan hutang pun gitu ya, itu harus digabung ya. Nanti pelaporannya digabung di SPT suami. Oke. Ya, jadi kita lebih tercerahkan ya. Jadi apapun yang dimiliki oleh wanita itu nanti pelaporannya digabung di SPT suami ya. Ketika dia memilih bergabung ya harus digabung dong. Ya, hak dan kewajibannya nanti suami yang menjalankan gitu ya. Oke, sudah sangat clear ya. Kemudian Kak Darli ya, kita banyak isu ya, ada satu isu lagi nih yang sering ditanyakan atau beredar nih di masyarakat ya. Ini terkait apakah memang ada nih akan terjadi kurang bayar jika istri melaporkan penghasilannya menggunakan NPWP sendiri. Jadi suami dan istri menggunakan NPWP masing-masing. Apakah nanti akan terjadi kurang bayar? Padahal nih dalam hal ini kita ambil kasus aja, dua-duanya nih mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Itu mungkin nggak itu jadi nanti statusnya kurang bayar? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang paling banyak ya. Makanya itu isu yang sering banyak ditanyakan. Yang paling ditakutin ya. Sebenarnya ini kan bukan ketentuan baru ya. Di ketentuan lama pun itu sudah diatur. Jadi kalau memang wanita memilih terpisah, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan suami, salah satu konsekuensinya perhitungan pajaknya itu berbeda. Jadi walaupun dia satu pemberi kerja, kalau dia memilih bergabung seperti contoh kita di awal tadi, dia akan diakuin sebagai penghasilan final. Case close. Nihil ya. SPT suami akan nihil. Tapi kalau dia memilih terpisah, penghasilannya menjadi tidak final. Tidak final. Nanti akan dihitung ulang di SPT masing-masing. Nanti dia masuk ke lampiran kalau nggak salah lampiran berapa ya di Poltek itu nanti ada tuh di SPT tahunan, baik suami atau istri itu akan mengisi lampiran perhitungan sendiri. Kalau nggak salah lampiran 4. Begitu nanti di induknya dia memilih memilih terpisah atau MT, itu kan begitu dia klik itu nanti akan muncul lampiran 4 yang harus diisi. Lampiran 4 bagian B ya, kalau nggak salah ya. Lampiran B, di situ nanti ada bagian perhitungan PPh baik suami maupun istri. Nanti penghasilannya akan digabung dulu. PTKP-nya khusus. Dia PTKP-nya nanti namanya ada tambahan istri bekerja. Jadi misalnya dia contohnya misalnya
wanita kawin, Mm-mm. wanita kawin suami istri nih ya, penghasilannya memilih terpisah, tidak punya tanggungan, maka PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya itu menjadi KI0 kayak gitu, bukan K0, KI0 gitu. Oke, jadi di induknya tergantung kita memilih terlebih dahulu ya, Iya. apakah nanti digabung atau terpisah gitu ya. Kalau ini kan memilih terpisah tadi kan, nanti di bagian induk berarti kita memilih terpisah tuh, kita pilih, kan ada pisah harta, ada memilih terpisah, nanti kita memilih terpisah di bagian induk. Jadi nanti penghasilan suami istri digabung terlebih dahulu untuk menentukan PPh terutang. Ya, penghasilan bersihnya, penghasilan bersih suami berapa, penghasilan istri berapa, digabung itu dapat penghasilan bersih gabungan. Oke, Kemudian kayaknya nih Kak Darli ya, kayaknya lebih enak kalau diberikan simulasi nih Kak Darli ya. Biar mungkin Sobat Bijak ini lebih paham gitu ya, tidak cuma membayang-bayangkan aja. Gitu ya. Oke, siap-siap. Jadi misalnya kita buat contoh seperti ini ya. Misalnya Tuan A menikah dengan Nyonya B dan belum memiliki tanggungan. Yang maksudnya kita sampaikan berarti PTKP-nya nanti KI0 ya. Oh, KI0 kawin digabung dengan istri tanpa bekerja, tanggungan gitu ya. Tanpa tanggungan. Tuan A misalnya bekerja di PT ABC, sementara Nyonya B bekerja di PT DEF. Nah, berdasarkan data bukti potong, kalau sekarang namanya BPA1 ya. BPA1 yang diterbitkan oleh PT ABC, diketahui bahwa pada tahun 2025, Tuan A memperoleh penghasilan bersih sebesar 200 juta. Dan PPh pasal 21 ya, yang telah dipotong oleh PT ABC itu sebesar 15.225.000. Ini akan menjadi kredit pajak nanti, Kak Bara ya. Dari bukti potong atau BPA1 yang diterbitkan oleh PT DEF, tempat istrinya bekerja tadi, diketahui bahwa Nyonya B pada tahun 2025 memperoleh penghasilan sebesar 150 juta. Dan telah dipotong PPh pasal 21 juga sebesar 8.400.000. Tuan A dan Nyonya B memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Berarti dalam hal ini MT ya. Ketika pengisian SPT tahunan, tahun pajak 2025 di Qualtex nanti, baik Tuan A maupun Nyonya B memilih MT pada induk SPT. Tadi udah kita sebutkan nanti di bagian induk SPT, dia memilih terpisah ya, atau MT. Pada bagian A, induk bagian A nomor 7. Itu ada pertanyaan nanti ya. Nah, sebagai konsekuensinya, nanti akan muncul lampiran 4 atau L4 yang harus diisi oleh keduanya, baik suami maupun istri, terkait penghitungan PPh terutang, wajib pajak, dan suami istri. Kemudian masukkan angkanya sesuai dengan data bukti potong tadi, data BPA1 yang diterima oleh suami atau Tuan A maupun istri Nyonya B tadi. Nanti Qualtex akan menghitung otomatis, nggak usah bingung ya. Nanti Qualtex tinggal masukin penghasilan bersihnya berapa, suami berapa, istri berapa, nanti akan menghitung otomatis berapa PPh terutang untuk masing-masing suami ataupun istri. Namun supaya lebih nempel nih Kak Bara ya, bagi Sobat Bijak ya, kalau disebutkan seperti itu juga masih menghayal ya. Menghayalnya membayangkan gitu ya. Kita tampilkan di monitor itu perhitungan PPh terutang Tuan A dan Nyonya B secara manual ya, sebagai berikut ya. Nah, di tabel bisa kita lihat jumlah penghasilan neto suami atau Tuan A itu kan 200 juta. Kemudian istri atau Nyonya B 150 juta. Jadi penghasilan neto gabungannya 350 juta. Penghasilan tidak kena pajak itu tadi kan kita sebutkan KI0 ya. Jadi istri bekerja dan tidak punya tanggungan. Itu 112.500.000. Kita kurangkan penghasilan neto dengan PTKP dapat penghasilan kena pajak sebesar 237.500.000. Nah, kemudian kita hitung PPh terutangnya menggunakan tarif pasal 17 progresif. Karena ini masih di bawah 250 juta, jadi dia hanya kena 2 lapisan saja tarifnya, 5% dan 15%. Sama 15 ya. Jadi setelah kita hitung, PPh terutang gabungannya itu menjadi 29.625.000. Lebih besar ya. Ya, karena gabung penghasilannya. Nanti dari PPh terutang gabungan itu kita proporsionalkan
sesuai dengan besaran penghasilan neto masing-masing. Misalnya untuk Tuan A, penghasilannya neto 200 juta, berarti 200 juta dibagi penghasilan neto gabungan 350 juta dikali dengan PPh terutang gabungan. Jadi PPh terutang untuk Tuan A itu 16 juta 928.571. Ya. Begitu juga dengan Nyonya B, kita proporsionalkan juga penghasilannya 150 juta dibagi penghasilan neto gabungan 350 juta, kemudian dikali PPh terutang gabungan. Jadi didapat PPh terutang untuk Nyonya B atau istri itu 12 juta 696.429. Nah, kalau kita hitung dengan kredit pajaknya masing-masing, sesuai contoh yang kita sebutkan tadi, kredit pajak untuk suami atau Tuan A itu kan udah dipotong 15 juta, 15 juta 225, masih kurang bayar. 1 Malah juta, kurang bayar ya. Jadi kurang bayar 1.703.571. Nanti SPT suami kurang bayar, istri juga kurang bayar. Terutangnya tadi kan 12 juta tuh, punya kredit pajak 8 juta, masih ada tuh 4 juta yang harus dibayar oleh istri. Berarti malah kekurangannya, bukan kekurangan ya. Jadi yang kalau kita memilih, suami istri memilih melaksanakan kewajiban sendiri-sendiri, ini malah posisi SPT tahunannya nanti jadi kurang bayar ya. Iya, itu konsekuensi yang harus diterima. Harus diterima ya kalau memang memilih untuk terpisah. Ya, meskipun itu penghasilannya itu berasal dari satu pemberi kerja ya. Nanti statusnya satu pemberi kerja udah dipotong. Bayar pajak lagi, aduh ya. Ya mungkin itu akan menjawab rasa penasaran dari Sobat Bijak ya. Nah, nanti Sobat Bijak bisa memilih nih apakah akan melaksanakan kewajibannya secara digabung atau memilih dengan pisah harta atau memilih terpisah gitu ya. Siap dengan konsekuensi kurang bayar tadi ya. Kalau mungkin ya dalam case sama-sama bekerja nih, kemudian digabung. Nah, untuk jika nih suami itu nanti bekerja di sebuah perusahaan, tapi istri ada kegiatan usaha sendiri nih, misal dia jualan punya warung atau punya butik gitu ya. Gitu. Nah, untuk penghasilannya ini sebaiknya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya. Apakah sebaiknya digabung atau dipisah saja? Kalau sama-sama bekerja kan wajar kalau memilih digabung kan. Kalau satu bekerja satu usaha gimana gitu ya. Tapi menurut pendapat pribadi nih Kak, itu kan kembali ke pilihan masing-masing. Betul. Yang konsekuensi ya masing-masing ya. Kalau saran saya lebih baik digabung saja. Digabung saja biar nggak ribet, ribet gitu ya. Nanti laporannya cukup di suami saja. Ya soalnya kan hal-hal seperti ini kan banyak terjadi di masyarakat nih ya. Suaminya bekerja di perusahaan, istrinya untuk mendukung biar dapur ngebul nih ya. Dia nanti ya nyambi-nyambi mungkin jualan kue atau mungkin jualan buka butik kecil-kecilan di rumah gitu ya. Kalau saran Kak Darli digabung aja ya. Ya sebenarnya kalau dia tidak punya purpose atau tujuan sendiri ya, kecuali dia memang udah ada tujuan sendiri ya, kayak para selebritis kita lah ya, yang gak usah kita sebutkan, yang memang dari awal udah komit untuk pisah, itu gak masalah, silakan saja. Tapi kalau memang tidak ada tujuan tersendiri ya digabung saja, ngapain pilih ribet ya. Sederhana gitu ya. By the way, kalau Kak Farah jangan-jangan pisah. Enggak dong, kita cari yang lebih gampang, gak ribet, ya gabung aja lah sama suami gitu ya. Nah, tapi nih meskipun tadi istri memilih digabung dengan suami, tapi istri apakah tetap bisa memiliki akun Kortex? Apakah bisa tetap melihat apa yang sudah dilaporkan sama suami? Jangan-jangan nih harta saya nggak dilaporkan, jangan-jangan nih penghasilan saya tidak dilaporkan sama suami gitu. Bisa sekali dong, Kortex kita canggih Kak. Oh gitu ya. Jadi di Kortex itu udah canggih ya. Jadi istri cukup aktifasi nicknya, aktifasi akun, nanti pilih register only ya, register only. Atau kalau dia sudah punya NPWP, NPWP-nya di nonaktifkan dulu, kemudian dia aktifasi akun. Nah kalau dia sudah aktifasi akun,
dan nanti dia bisa intip-intip tuh. Intip-intip, Intip-intip. melihat isi. Iya, intip-intip tuh akun suaminya. Bisa, nanti namanya impersonate kalau di Qualtek. Oh gitu. Impersonate. Nanti ketika dia login di Qualtek, di bagian atas, itu kan ada akun utama. Betul. Ya, ada akun wajib pajak. Nah, dia bisa dipilih di bawahnya itu akun suaminya. Oh, dia memilih yang Ya. wajib pajak itu suaminya Ya. ya. Dia bisa stalking Ya, gitu ya. Ngecek ini berapa nih penghasilan suaminya. Oh, gitu. Oke. Ya, Ya, nih terakhir nih ya Kak Darli Iya, ya. oke. Misal nih ya, Ah. ini juga banyak terjadi di masyarakat kita Iya. nih. Ada dalam kondisi suami tidak memiliki penghasilan. Iya. Bisa jadi ya karena sakit atau memang sudah tidak bekerja, mungkin memang sudah pensiun gitu ya. Iya. Nah, apakah dimungkinkan nih untuk wanita itu menjadi kepala keluarga? Oh, jadi wanita yang menanggung ya, Ya, gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja sih Kak, baik di berdasarkan ketentuan pendudukan maupun perpajakan, itu diperbolehkan ya sepanjang memenuhi kondisi tertentu ya. Jadi di peraturan Dirjen Pajak yang terbaru itu nomor 7 tahun 2025 itu lebih eksplisit lagi dijelaskan bahwa wajib pajak wanita kawin memiliki suami yang tidak berpenghasilan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan ya tentunya. Wanita kawin tersebut ya bisa menambahkan suaminya ke dalam data unit keluarga. Jadinya bisa menjadi tanggungan nih. Nah, dari ketentuan ini ya kita dapat simpulkan bahwa wanita kawin boleh menjadi kepala keluarga dan memasukkan suaminya sebagai daftar tanggungan. Misalnya wanita kawin di mana suaminya tidak bekerja, dia berhak nanti PTKP-nya itu wanita wajib pajak itu sendiri, kemudian ditambah statusnya kawin, dan kalau dia ada tanggungan, dia juga bisa menanggung. Misalnya istri bekerja, suami tidak berpenghasilan, mempunyai 2 anak yang harus ditanggung, berarti PTKP-nya nanti K2. Iya, berarti K2. PTKP ditanggung sama istri gitu ya? Betul, itu diperbolehkan. Oke, berarti clear sekali ya Sobat Bijak. Jadi untuk Sobat Bijak nih yang ingin atau bisa mengambil perannya sebagai kepala keluarga, tapi syaratnya itu sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku ya. Jadi tidak serta-merta segampang itu ya. Lihat kondisinya, kalau dia memenuhi kondisinya ya bisa. Ya, gitu. Oke. Ya, cukup menarik sekali ya Kak Darli ya diskusi kita pada hari ini. Jadi Sobat Bijak, khususnya para ladies ya, yang seharusnya sekarang sudah tidak galau lagi ya. Harusnya udah jelas ya. Betul. Oke Kak Darli, mungkin kalau boleh aku simpulkan nih ya terkait pembahasan kita pada kali ini ya. Yang pertama itu jadi NPWP gabung atau terpisah itu merupakan suatu pilihan. Iya, tepat ya. sekali. Jadi wanita yang telah menikah dan memiliki penghasilan, keputusan untuk menggabungkan atau memisahkan NPWP dengan suami akan berdampak langsung nih ya, dengan cara pelaporan SPT tahunan dan jumlah pajak yang nanti akan terutang di SPT tahunan gitu ya. Nah, juga bagi istri yang memilih NPWP-nya digabung dengan suami akan mendapatkan keuntungan nih. Pertama, simplifikasi pelaporan ya. Jadi cukup suami yang melaporkan SPT tahunan. Yang kedua, penghasilan istri dari satu pemberi kerja nanti akan dilaporkan sebagai penghasilan yang bersifat final ya. Ya, nanti suami tidak akan dikenakan tambahan beban pajak lagi gitu ya. Suami akan nihil ya. Oke nih Kak Darli, terima kasih banyak nih ya atas sharing knowledge-nya ya. Tapi jangan kapok ya Kak Darli ya. Siap, aman nanti dah. kita kapan-kapan lagi nih kita sharing-sharing lagi dengan Sobat Bijak nih Kak Darli ya. Baik Sobat Bijak, Bintang Pajak kita kali ini sekian dulu. Semoga Sobat Bijak tercerahkan dengan diskus kita ya. Jangan lupa ya Sobat Bijak untuk tetap mengikuti Bincang Pajak kita, Bincang Pajak Kanwil Jakarta Utara, untuk mendapatkan update informasi terkait isu-isu perpajakan. Nah, jangan lupa juga follow akun medsos Kanwil Jakarta Utara ya. Baik, akhir kata saya Farah. Dan saya Darli. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.